Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini diawali dengan bangun pagi, kemudian aku mau nyalain lampu, terus ke kamar mandi buat bersih-bersih terlebih dahulu. Untuk yang pertama nyalain keran, terus gosok gigi, terus habis itu mau cuci muka biar seger dan nggak ngantuk. Habis itu aku mau nyiapin sahur karena ini hari Senin, insya Allah mau puasa sunnah hari Senin. Ini dia bahan-bahan yang akan kita masak. Untuk sahur ini aku mau masak nasi sama mie goreng pakai sayur. Nah, untuk yang pertama yaitu aku motong-motong dulu fullnya. Untuk campuran mie karena udah lama juga nggak makan sayur, jadi harus tetap makan sayur-sayuran. Habis itu kita potong-potong wortel. Nah, kita potong-potong wortel. Tadi kan udah kol, terus sekarang wortel. Jadi biar mie-nya ada sayurannya seperti itu. Kita potong-potong, terus bulat, terus kita potong-potong jadi panjang-panjang, kecil-kecil juga untuk campuran mie nanti. Habis potong-potong sayuran tadi, ini aku langsung ke dapur buat langsung eksekusi masakan yang aku masak hari ini. Ini aku susun satu persatu. Nah, ini dia bahan-bahannya, ada mie, sayur, ada cabai, bawang, kecap dan lain-lain. Ini yang pertama dicuci, terus aku masak air 2. Yang pertama, yang satunya untuk ini sayur-sayur dan satunya buat ngerebus mie-nya biar matangnya juga cepat seperti itu. Nah, ini kita masukin. Tadi kan udah masukin sayur, sekarang aku mau masukin mie-nya. Ini aku potong dulu ke pisau biar kebuka, terus aku masukin mie-nya karena airnya udah mateng. Nah, ini dia untuk sayurannya dan wortel tadi. Terus ini juga di sampingnya yaitu ngerebus mie. Setelah direbus dan matang, ini aku mau manasin minyak, terus masukin bumbu cabai sama bawang dan lain-lain. Ini udah aku masukin sebentar. Nah, ini kemudian masukin mie sama sayurannya. Habis itu aku mau masukin daun seledri biar tambah wangi pada mie-ku. Nah, ini dia udah jadi. Jadi sahur kali ini aku makan sama nasi dan mie dan juga kerupuk. Nah, habis sahur selesai, aku langsung mandi sebelum sholat subuh biar seger juga pas sholat dan nggak ngantuk tentunya. Karena habis makan sahur pasti ngantuk juga. Terus habis itu udah selesai mandi, ini dia. Terus ini langsung sholat subuh di kamar karena belum pada bangun buat jamaah juga di asrama. Doa sebentar, habis itu baca Al-Quran. Habis sholat subuh tadi sebentar bersih-bersih, siap-siap, kemudian berangkat ke kampus. Ini di asrama aku berangkat ini jalan kaki sendirian karena teman-teman tadi udah pada berangkat duluan, mereka pada nungguin di kampus. Ini dia jalan sendirian, ini sampai setengah jalan, terus kita jalan sampai di kampus. Nah, ini dia sampai di gerbang kecil, gerbang hijau, gerbang Doraemon. Terus langsung sampai di Fakultas Dakwah. Ini dia ada monumen Ka'bah yang setiap hari pasti aku sama teman-teman lewat sini. Nah, ini dia teman-teman aku yang tadi nungguin karena udah berangkat duluan, karena aku yang lama siap-siapnya. Terus kita berangkat bareng. Ini pagi yang cerah, nggak mendung sama sekali. Terus ini di rektorat, terus sampai di ISDB. Ini di lantai 3. Kita buka pintu. Tada!
ini teman-teman aku. Kita mulai pagi agak siangan sekitar jam 10. Terus ini dia pas di kelas pelajaran geometri. Ini ada teman-teman Pak Budi juga yang lagi santai-santai, lagi pelajaran juga ini teman-teman. Kita pulang aja. Ini kita pulang jalan kaki pagi sampai ke asrama. Ini cuacanya agak mendung, agak gerimis-gerimis. Jadi jalan kita agak dicepetin karena juga takutnya kalau hujan semakin daerah sini dia udah mulai turun rintik-rintik hujan. Nah itu penampakannya agak sore. Nah setelah pulang tadi kita memutuskan untuk pergi ke pasar buat cari bahan-bahan makanan yang udah habis nih. Kita jalan dari asrama menuju ke pasar. Nah kita jadi beli beras karena beras juga udah habis. Terus beli jajan, beli sayuran dan bahan-bahan pokok lainnya di pasar. Ini kita bertiga, aku sama Nisa sama Laili. Nah udah dari pasar kita terus jalan ke seberang buat cari makan, buat cari buka puasa nanti. Nah ini kita sampai di warung makan. Nah ini ada menu-menunya, ada sayur-sayur, ada ikan, ada tahu, ada tempe, ada sayur lagi. Tapi kita tetap memutuskan untuk membeli geprek. Oke, karena kita makannya sehari-harinya itu ya. Ini kita sayur dulu sebelum pulang. Ini hujan, tadi kan mendung, sekarang udah hujan turun deh. Ini di sini terus lama nungguin bis nggak ada, terus akhirnya kita jalan kaki. Kita memutuskan untuk jalan kaki walaupun gerimis-gerimis, tapi nggak apa-apain dia sampai basah jilbabnya dan bawa belanjaan dari pasar tadi. Nah habis itu tadi sempat ada kumpul sebentar di kampus. Habis dari pasar ini sampai kita pulang. Nah kita pulang ini dalam posisi keadaan maghrib, azan maghrib. Ini eksis dulu, terus pulang azan maghrib, kemudian kita buka puasa di asrama. Nah habis buka puasa aku langsung bergegas ke aula buat ngaji. Habis sholat maghrib ini masih sepi di aula. Nah ini udah rame. Ini ada teman aku namanya Intan dan teman-teman yang lain, tadi Bismillah, Nisa dan juga banyak yang lainnya. Ini habis ngaji kita jamaah Isya. Terus habis Isya, sholat Isya, aku buka-buka materi tadi di kampus sama nyiapin buat materi besok. Buka-buka sebentar, coba memahami materi per materi. Semoga ilmu-ilmu yang aku dapetin bisa masuk dalam hati aku, pikiran aku dan semuanya. Nah ini udah selesai. Sekarang jam 11 kurang 9 menit. Aku beres-beres dan tidur dan matiin lampu. Selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana Citra Amalia Sahgita, NIM 21080560668, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, akan mempersembahkan sebuah video Al-A'mal Al-Yaumiyah beserta hafalan ayat-ayat Al-Quran mengenai fisika, kimia, biologi, matematika, dan teknologi informasi. Yang pertama, ayat Al-Quran tentang biologi, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiya fa'anzalna minas samaa'i ma'an fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang meniupanya. Yang kedua,
ayat Al-Quran tentang fisika, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga, yaitu ayat Al-Quran tentang kimia, terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyajarata tahruju turisaina atambutu biduhni wasyubagil lil akilin. Yang artinya, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Yang keempat, yaitu ayat Al-Quran tentang matematika, Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walambithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Yang terakhir yaitu ayat Al-Quran tentang teknologi dan informasi, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Sekian video hafalan ayat-ayat Al-Quran mengenai fisika, matematika, biologi, kimia, dan teknologi informasi.